Halo sobat, kembali lagi bersama saya, Redo. And welcome to the Red Zone. Dalam kesempatan kali ini aku ingin menceritakan suatu kisah creepypasta nih sobat. Cerita fiktif yang tujuannya hanyalah hiburan, yaitu cerita tentang kemisterian Among Us. Ya, tanpa berlama-lama ya, langsung saja kita mulai dan subscribe bagi yang belum subscribe. Cerita berawal dari keadaan bumi yang sudah hancur dan hanya menyisakan populasi manusia yang sangat sedikit nih sobat. Yang mana kisah ini terjadi pada masa mendatang, yaitu pada tahun 2060. Yang mana penduduk yang hanya sedikit ini berinisiatif untuk pindah ke planet yang lain karena sudah tidak layaknya planet bumi ini untuk disinggahi. Yang mana mereka telah membuat atau merakit pesawat luar angkasa yang sangat canggih nih sobat. Yang mana pesawat ini bisa mencari atau menjelajah ke luar angkasa untuk mencari planet yang baru supaya dapat disinggahi oleh manusia dan jadi hunian yang baru. Di pesawat luar angkasa yang sangat canggih, baru dan luar biasa ini, pesawat ini dipercayai untuk ditunggangi atau dikendarai oleh 5 manusia astronot yang telah dipercayai, yang biasa disebut dalam game Among Us yaitu crewmate. Nah, 5 astronot inilah dibedakan dengan 5 warna juga supaya dapat dibedai satu dengan yang lain karena samanya pakaian astronot ini. Yang mana warna kostum itu berwarna merah, abu, ungu, kuning, dan oranye. 5 orang inilah dipercayai untuk menunggangi pesawat luar angkasa itu. Di dalam pesawat, kelima astronot ini telah mendapatkan tugasnya masing-masing. Mereka menjalankan tugasnya masing-masing sesuai apa yang telah ia lihat dan apa yang telah ditugaskan. Mereka juga masih belum menemukan planet yang mereka tujukan. Dan dalam perjalanan beberapa hari itu juga, keadaan dan suasana di dalam pesawat itu sebenarnya baik-baik saja. Tidak ada ancaman, tidak ada gangguan. Hingga akhirnya terjadilah sesuatu yang mencekam dan merubah suasana semuanya. Yang mana tiba-tiba saja di dalam pesawat luar angkasa itu, tiba-tiba saja lampu padam secara mendadak. Mereka bingung apa yang terjadi sebenarnya. Padahal tempat listrik itu semuanya baik-baik saja, tidak ada yang salah. Karena demikianlah mereka menuju ke tempat elektrik lampu itu dan mencoba untuk memperbaikinya. Ketika lampu hidup dan yang hanya terlihat adalah 4 crewmate saja atau 4 astronot saja. Sedangkan astronot yang berwarna oranye itu tidak diketahui di mana. Padahal apabila ada sesuatu yang rusak, mereka selalu akan bergotong royong untuk memperbaikinya. Karena mereka masih berpikir positif, akhirnya mereka kembali ke tugasnya masing-masing. Terutama si merah ini, astronot merah ini. Ketika ia akan kembali ke tempatnya untuk bertugas lagi, tiba-tiba saja ia melihat sesuatu mayat, yaitu astronot oranye. Nah, karena terkejut dan tercengang melihat keadaan astronot oranye yang sangat mengerikan, ia telah tewas. Astronot merah langsung berlari ke ruangan emergency meeting. Ia langsung membunyikan alarm itu dan mengumpulkan semua crewmate. Ia mengatakan kepada semuanya apa yang telah ia lihat. Ia mengatakan sepertinya ini astronot oranye telah dibunuh. Kalau dilihat dari kondisi bentuk ia meninggal, seperti ada sayatan di tubuhnya. Namun ia juga berkata, siapakah pelakunya pembunuhan ini? Karena yang ada di dalam pesawat itu hanyalah mereka berlima saja. Akhirnya astronot merah pun mencurigai astronot yang lain. Salah satunya pasti ada yang berkhianat. Akhirnya terjadilah saling tuduh-menuduh, termasuk astronot merah. Yang lain juga menuduh astronot merah. Bisa jadi astronot merah juga membunuh dan membuat laporan palsu, dan terjadilah kegaduhan di sana. Lalu karena tidak adanya bukti dan petunjuk siapa yang membunuh astronot oranye, akhirnya mereka men-skip meeting itu dan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Dengan tanda kutip, mereka saling waspada dan tidak lagi mempercayai satu sama lain. Suasananya berbeda, tidak dengan yang sebelumnya. Hari demi hari terus berlalu. Mereka juga belum menjumpai planet yang mereka inginkan, dan suasana pun semakin mencekam karena satu yang lain dengan yang lainnya saling waspada dan mencurigai. Tidak ada lagi astronot yang mempercayai satu sama lain karena kejadian yang menimpa astronot oranye sebelumnya. Suasana sangatlah tidak enak,
terutama untuk astronot yang berwarna merah, yang merupakan astronot yang sangat-sangat mencurigai semua astronot yang lain karena penasaran akan pembunuhan yang terjadi, terutama untuk astronot yang berwarna abu. Astronot merah ini sangatlah mencurigai astronot abu daripada astronot yang lain karena gelagatnya yang sangat aneh beberapa hari setelah pembunuhan itu. Nah, ternyata benar saja sobat. Astronot merah secara tidak sengaja menemui astronot abu yang masuk ke dalam van dan sedang memegang pisau besar. Karena kita ketahui, astronot atau crewmate tidak akan pernah memasuki van itu kecuali sang pengkhianat itu. Astronot merah langsung terkejut dan berlarian ke ruangan emergency meeting. Astronot abu yang merasa tertangkap basah, ia lalu langsung bergerak dan mengejar astronot merah, berharap sebelum tombol itu ditekan ia dapat membunuh astronot merah. Namun terlambat sobat, tombol itu telah ditekan dan semuanya telah berkumpul dan astronot abu pun tertangkap basah. Akhirnya ia mengaku juga atas perbuatannya. Ia mengakui, memang benar, akulah yang membunuh astronot oranye. Aku berniat untuk menggagalkan misi ini, kata astronot abu. Bumi sudah musnah, seharusnya manusia juga musnah. Tidak boleh lagi manusia yang ada hidup. Dan percuma saja kalian melakukan misi ini, karena misi ini adalah misi yang percuma. Kita tidak akan pernah menemukan planet yang kita inginkan. Semua sia-sia saja, tidak ada gunanya. Semua akan mati pada waktunya. Orang yang menunggu di sana juga percuma. Sebaiknya kita akhiri saja semua ini. Astronot merah menjawab dengan geram. Ia berkata, ini bukanlah akhir semuanya. Walaupun bumi kita akan hancur, kita tidak boleh mati, tidak boleh punah. Kita harus terus berusaha. Ingatlah, di bumi sana masih ada populasi manusia yang berharap kita menemukan bumi. Astronot abu terus melawan dan tetap pada pendiriannya. Nah, karena astronot merah telah geram dan yang lainnya pun juga geram. Akhirnya, karena 3 melawan 1, astronot abu pun langsung dibuang ke luar angkasa. Ia tidak dapat digunakan lagi dan terbukti ia adalah seorang impostor kalau di dalam game Among Us. Setelah kejadian itu dan diketahui siapa pengkhianat sebenarnya, akhirnya suasana pun kembali pulih. Mereka kembali menjalankan tugasnya masing-masing, tidak setegang suasana sebelumnya. Dalam beberapa hari kemudian, akhirnya mereka menemukan sesuatu titik cahaya yang diperkirakan itu adalah planet. Planet itu berwarna hijau kemerah-merahan. Nah, setelah didekati ternyata benar sobat, itu adalah planet. Akhirnya mereka mencoba untuk mendaratkan pesawat luar angkasanya di sana dan menapaki planet itu. Ketika dilihat, planet itu sangat asri. Banyak tumbuhan yang tumbuh di mana-mana. Mereka turun dan mengecek sekitarnya, namun tidak diketahui apakah ada makhluk yang tinggal di planet ini. Tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa dilihat. Namun apabila dilihat dari bentuk dan susunan tanah di sana yang berwarna merah, sepertinya ada penghuni di planet ini, namun tidak diketahui. Astronot ini tidak ambil pusing apakah planet ini berbahaya atau ada penghuni. Yang mereka pikirkan adalah mereka saat ini sedang gembira karena menemukan planet yang akan dihuni selanjutnya. Dalam beberapa jam mereka di sana, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke pesawat. Dalam beberapa jam mereka di sana, astronot merah memutuskan dan mengajak astronot lain untuk kembali lagi ke pesawat dan berangkat kembali ke bumi untuk menjemput makhluk-makhluk bumi yang masih tersisa di sana dengan menggunakan kapsul yang ada di pesawat itu. Ketika mereka masuk ke dalam pesawat itu lagi dan ingin mencoba menutup pintu itu, tiba-tiba saja sobat, mereka kehilangan satu astronot lagi, yaitu astronot kuning. Mereka kehilangan astronot kuning. Kemanakah astronot kuning ini? Akhirnya sebelum berangkat, mereka lalu mencari kemana astronot kuning itu berada. Cukup lama mereka mencari astronot kuning. Mereka menjelajahi setiap sudut yang berada di pesawat itu. Dan tiba-tiba saja nih sobat, terjadi sesuatu yang dikira sangat creepy nih. Tiba-tiba saja semak-semak di sana bergerak dengan kencang. Semak-semak itu terus bergerak seperti ada sesuatu di dalamnya. Nah, ketika dikira ada sesuatu yang akan keluar, inilah yang terjadi.